Bang Oto, go fast and enjoying the thrill. Semangat belajar otomotif. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dan tekan tombol lonceng. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Oto atau Pak Hanung ya. Banyak yang bertanya, Pak Hanung itu di mana kerjanya atau di instansi apa ya? Pak Hanung adalah guru dari SMK Negeri 1 Bulukerto, Wonogiri. Baik, pada kesempatan kali ini di video yang ketiga akan melanjutkan berkaitan dengan pengukuran sensor dan aktuator. Karena kemarin sudah ada pengenalan tentang EVI, nah ini lebih mendetail tentang pengukuran sensor dan aktuator pada pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tapi sebelumnya yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan sensor, aktuator, dan multitester, serta tidak lupa manual book, karena nanti kita akan berkenaan langsung dengan spesifikasinya. Seperti yang ada di gambar, itu ada sensor-sensor dan manual book. Gambar sensor-sensornya seperti itu. Yang akan kita cek, ada MAP, ada IAT, ada TPS, kemudian ada vakum ya, ada water temperature sensor ya, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu persatu ya. Oil control valve ya. Jadi oil control valve ini bukan sensor ya, ini adalah aktuator ya. Kita cek speknya berdasarkan manual book ya. Jadi kalau pengukuran jangan meninggalkan manual book. Kemudian diposisikan selektornya ke ohm. Di oil control valve itu terdapat dua terminal atau dua kaki ya. Nah, itu nanti dicek, dicatat hasilnya. Nah, itu berapa anak-anak? Itu berapa itu? Iya, dicatat sendiri. Hasilnya adalah untuk nilai standar itu harusnya 6,9 ohm sampai 7,9 ohm. Nah, hasil ukurnya adalah 3,9 ohm. Berarti kesimpulannya bagaimana anak-anak? Iya, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, ini sebagai contoh aja. Berarti kalau nilainya 3,9 ohm, OCV-nya kurang bagus atau wajib diganti gitu ya. Oke. Jadi dengan nilai standar 6,9 sampai dengan 7,9 mengukur throttle position sensor ya. Seperti kalian ketahui, throttle position sensor itu letaknya adalah di throttle body ya. Jadi di throttle body di sana ada throttle position sensor dan ada ISC yaitu idle speed control ya. Jadi ada sensor, ada aktuatornya. Nah ini untuk TPS langkahnya sama ya, sama dengan ISC oil control valve tadi, yaitu membandingkan antara nilai tahanan yang ada dibandingkan dengan nilai pada buku manual book. Nah itu sebenarnya ketika posisi terpasang itu bisa dua tipe ya pengukurannya, yaitu ketika posisi tertutup penuh dan terbuka penuh, tahanannya harus berubah. Nah itu ada range-nya atau speknya. Tetapi ini karena sudah ada di luar, berarti kita memakai yang posisi standarnya ya, gitu. Dan nilai standarnya, nilai tahanannya itu harus di antara range pada buku tersebut ya. Pemeriksaan IAT, seperti kalian ketahui, IAT adalah intake air temperature sensor. Letaknya ada di samping intake manifold itu ya. Fungsinya untuk mengukur suhu udara yang masuk. Cara mengukurnya sama. Di IAT itu ada dua terminal, diukur aja positif dan negatifnya. Kemudian dicari nilai tahanannya, dicari nilai tahanannya harus
sesuai berdasarkan pada sensor, pada manual book, maaf ya, manual booknya berapa harus diantara itu atau batas limitnya. Kalau lebih berarti IAT-nya harus diganti ya. Sebenarnya bisa mengecek tanpa memakai manual book, bisa memakai scanner langsung, tetapi ini untuk mensiasati kalau tidak punya scanner, jadi bisa manual. Secara manual nilai standarnya adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Tapi nilai hasil ukur tadi adalah 2,6 kilo ohm. Kemudian yang selanjutnya ada satu aktuator lagi yang harus kita cek yang dinamakan dengan injektor. Ya, mengukur injektor atau aktuator sesuai spek pada manual book. Jadi injektor ada dua kaki juga ya, positif dan negatif seperti itu. Kemudian dicek menggunakan multimeter, kemudian dilihat nilai tahanannya harus di antara range itu. Ini bisa dilihat di videonya seperti itu di samping. Ya, ketika memasukkan jarum jangan sampai bersentuhan karena nanti akan membuat ukuran menjadi kacau ya. Hanya adalah 13,5 sampai 14,2 ohm ya. Sedangkan nilai hasil ukurnya adalah 43 ohm. Artinya apa ini? Wah, ini melebihi tahanan yang semestinya. Berarti injektor ini pada posisi rusak ya. Pada posisi rusak, mungkin kongslet atau mungkin karena ini barang praktek ya, jadi jatuh, putus atau bagaimana ya bisa dikategorikan rusak. Kemudian yang selanjutnya adalah salah satu sensor yang sangat penting sekali yaitu crankshaft position sensor, di mana dia bisa mendeteksi putaran mesin dan posisi poros engkol ya, CKP gitu. Caranya sama dihubungkan dengan multi, dicari nilai tahanannya ya, dibandingkan dengan manual book lagi. Sudah itu saja, kemudian dibandingkan hasilnya. Jadi efeknya kalau CKP ini rusak gimana? Ya RPM tidak bisa terdeteksi, kemudian posisi dari crankshaft tidak bisa terdeteksi ya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengapian gagal. Kenapa bisa gagal? Karena tidak tahu patokannya di mana, tidak tahu, sehingga bahasa untuk pengapiannya berapa derajat tidak bisa diketahui. Oke, nilai standarnya adalah 1,850 sampai dengan 2,450 ohm ya. Nilai hasil ukurnya 2280 ohm. Artinya apa? Artinya ini masih bagus CKP-nya. Anak-anakku sekalian, jadi mengukur sensor dan aktuator itu mudah. Yang terpenting adalah kemampuan membaca pada multimeter. Dengan pengukuran sensor, jika ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya. Jadi intinya adalah semangat belajar untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.